Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh selaku dosen pembimbing dan dosen mitra Bapak Asri Ismail SPD MPD. Perkenalkan, saya atas nama Hijriah Syamsul dengan NIM 210208502018 dari kelas PKK 02. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Selain itu, paragraf yang baik hendaklah memenuhi persyaratan kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan urutan. Paragraf biasanya ini hanya memuat satu kalimat topik dan setiap paragraf memiliki unsur kelengkapan, yaitu memiliki beberapa kalimat penjelas yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh. Unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Berikut unsur-unsur paragraf yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, topik atau gagasan utama. Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa-jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Yang ketiga yaitu kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung seperti yang disebutkan di atas, kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Contohnya sebagai berikut. Gunung Merapi yang terletak di wilayah Magelang, Jawa Timur merupakan gunung aktif di Indonesia. Sewaktu-waktu, Gunung Merapi ini bisa meletus. Letusan Merapi yang paling hebat tercatat pada tahun 2010 yang memakan sekitar 330 korban jiwa. Yang keempat yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada 2 jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lainnya. Jenis paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, karangan pembuka. Dalam sebuah karangan atau kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. Yang keempat, paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya atau karangan satu ke karangan lainnya. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga yaitu paragraf ineratif. Adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Yang keempat yaitu paragraf campuran. Adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga akhir paragraf. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu paragraf eksposisi.
Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Contohnya, kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Semua warga Banda Aceh turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, dan acara lainnya. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan, serta mengalami peristiwa tersebut. Contohnya, saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklatnya langsung tercium, enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh, ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Yang ketiga yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Sebab, seseorang tak memiliki niat untuk membaca pasti tidak banyak memiliki pengetahuan, karena ilmu pengetahuan biasanya bersumber dari buku. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seorang penasihat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum. Sebab jika tidak membaca buku hukum, pasti ia akan merasa kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Yang kelima, yaitu paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah, sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Contohnya, beberapa hari yang lalu kami pergi ke sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Semua orang tampak gembira. Cahaya matahari menyinari kami sehingga membuat pemandangan dari dalam kacamata mobil cukup indah. Ciri-ciri paragraf. Selain memiliki fungsi, paragraf juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Yang kedua yaitu paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Yang keempat yaitu selain itu pada poin keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. Fungsi paragraf. Yang pertama yaitu paragraf mempunyai berbagai macam fungsi. Di antaranya beberapa fungsi paragraf di antaranya adalah yang pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga yaitu paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat yaitu memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya.
Yang kelima, yaitu dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis secara untuk menjadi sebuah karya tulis. Inilah pembahasan materi dengan judul paragraf yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.